Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Desta Saputri dari kelas 11 MIPA 4 nomor presensi 9 dan teman saya Faralino Armet Kusmana nomor presensi 10. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Hukum dan peradilan di Indonesia. A. Sistem hukum Indonesia. Makna hukum. Hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Adapun unsur-unsur hukum diantaranya 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia. 2. Peraturan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. Dan 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tegas. Karakteristik hukum yaitu adanya perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh semua orang. Penggolongan hukum. A. Berdasarkan undang-undang. Yang pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. B. Berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Yang keempat, hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan nama yang diterapkan oleh gereja untuk para anggotanya. C. Berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis. Hukum tertulis dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Yang kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis sehingga masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. 2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini yang dipatuhi oleh masyarakat. Hukum ini dibentuk menurut prosedur formal. D. Berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama, ius constitutum, hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua, ius constituendum, hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. E. Berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama, hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat umum tentang hal-hal yang dilarang untuk dilakukan. Yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. F. Berdasarkan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang mempunyai paksaan mutlak. 2. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. G. Berdasarkan wujudnya. Yang pertama, hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Yang kedua, hukum subjektif atau hak, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. H. Berdasarkan isinya. Yang pertama, hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik dibagi menjadi 4, yaitu 1. Hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, membuat larangan dan sanksi. 2. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. 3. Hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. 4. Hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara. Kedua, hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain termasuk negara dengan pribadi. Hukum privat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. 2. Hukum perniagaan atau dagang, hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Tujuan hukum. Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara yaitu 1.
menegakkan kebenaran dan keadilan. 2. Mencegah tindakan yang sewenang-wenang. 3. Melindungi hak asasi manusia. 4. Menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Tata hukum di Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata hukum di Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Di sini saya akan mempresentasikan mencermati sistem peradilan di Indonesia. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan nasional atau pengadilan negara adalah lembaga yang dibentuk oleh negara sendiri sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber-sumber peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang satu sama lain. Dasar hukum lembaga peradilan. Yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila Sila kelima. Yang kedua, UUD NRI tahun 1945. Yang ketiga, UUD RI nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Yang keempat, UUD RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Yang kelima, UUD RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dan yang keenam, UUD RI nomor 14 tahun 2000 tentang pengadilan pajak. Yang selanjutnya adalah klasifikasi lembaga peradilan yang terdiri atas lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Konstitusi. Untuk Mahkamah Agung terdiri dari yang pertama peradilan umum yang terdiri dari pengadilan negeri dilaksanakan oleh pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Yang kedua, pengadilan tinggi terdiri atas pimpinan, hakim, anggota, panitera, dan sekretaris pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang kedua, terdapat peradilan agama yang terdiri atas pengadilan agama kedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota, dan daerah hukumnya yang dibentuk presiden, terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Yang kedua, pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan wilayah provinsi. Perangkatnya terdiri dari pimpinan atau ketua dan wakil, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Yang ketiga, terdapat peradilan militer yang terdiri atas pengadilan militer tinggi, pengadilan militer umum, pengadilan militer pertempuran. Untuk yang keempat, terdapat peradilan tata usaha negeri yang terdiri atas pengadilan peralatan negara dan pengadilan tinggi tata usaha. Untuk lembaga peradilan di bawah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, serta Mahkamah Agung dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Sekian dari kelompok kami, bila terdapat kesalahan dan kekurangan kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.